Ama nabiyukum, adapun nabi kalian. Nah, ini bantahan yang kedua nanti. Apa yang kita bantah ini yang kedua ya. Ama nabiyukum, kata mereka, adapun nabi kalian syakun, bahwa syakun, ragu fi amri nafsi, dalam perkara kebenaran dirinya sendiri. Bidalili qali, dan dalil ucapannya, wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Dan apakah kami atau kalian yang berada di dalam petunjuk atau di dalam kesesatan yang nyata? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah, ma ba'd. Seperti biasa, jadi setelah selesai kajian kitab Usuluddin, kita lanjutkan dengan kajian terhadap kritikan-kritikan yang disampaikan oleh orientalis yang menyerang agama kita, yang menyerang nabi kita, yang menyerang bahkan ya menyerang Al-Qur'an. Di sini ada kritikan yang ke-15 ini. Ada dua, di sini ada dua kritikan di sini. Dalam pertanyaan yang atau kritikan yang ke-15. Satu, innal Qur'an ya'muruna an nu'mina bil masih qaulan wahidan jaziman. Sesungguhnya Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk percaya terhadap Isa Al-Masih dengan perkataan yang sangat pasti. Ayatnya, wa im min ahlil kitab illa la yu'minan nabi qabla mautih. Dia nukil ayat, wa im min ahlil kitab illa la yu'minan nabi qabla mautih. Ini yang akan kita bahas yang pertama. An-Nisa ayat 109. Hama nabiyukum, adapun nabi kalian. Nah, ini bantahan yang kedua nanti. Yang kita bantah ini yang kedua ya. Hama nabiyukum, kata mereka, adapun nabi kalian syakun, bahwa syakun, ragu fi amri nafsi, dalam perkara kebenaran dirinya sendiri. Bidalili qali, dan dalil ucapannya, wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Dan apakah kami atau kalian yang berada di dalam petunjuk atau di dalam kesesatan yang nyata? Luar biasa nih orientalis ini ya, jadi sampai sedetil itu mereka memperhatikan Al-Quran. Setelah dia kaji Al-Quran justru nyerang Al-Quran. Kemudian dia mengatakan, afana tabi'u man huwa syakkun fi amrihi amil ladzi laisa fihi syak. Apakah kita akan mengikuti, yaitu Muhammad, kata mereka, Nabi Muhammad yang ragu terhadap perkaranya sendiri, atau yang kita ikuti adalah allazi laisa fi syak, yang tidak ada keraguan padanya. Berarti seolah-olah kita nyuruh kita ngikut apa? Isa, yang dia anggap dia jadi Tuhan, kita dianggap Nabi Isa gitu. Nah, dijawab di sini oleh Syekh Muhammad Yasin itu. Qala ulama katakan inna ma'nal ayatil ula. Makna ayat yang pertama. Mana ayat pertama? Wa im min ahlil kitab illa la yu'minan bihi qabla mautih. Ini makna ayat ini apa? Gitu. Jadi mana ayat ini ada dua. Satu, imma anna kulla nasrani, semua umat Nasrani, ya'lamu inda mautihi, dia menjadi yakin dan tahu nanti di saat meninggal dunia, bi anna Isa Abdullah, sungguhnya Abdullah, Isa itu adalah Abdullah wa rasuluh. Nah, gitu. Kan wa immin ahli kitab, tidak ada satupun dari ahlul kitab illa kecuali la yu'minan nabihi, percaya kepadanya. Ini haknya kembali kemana? La yu'minan nabihi, kecuali pasti akan beriman kepadanya, nabihi, hak yang ada pada bihi itu kembali kepada. Ya, justru tafsiran di sini kata ulama, wa immin ahli kitab, tidak ada dari kalangan ahli kitab termasuk Nasrani di sini illa kecuali ya'lamu, dia itu yakin inda mautihi, di saat dia nanti meninggal dunia, bi anna Isa Abdullah wa rasuluh, sesungguhnya Isa itu bukan Tuhan, tapi Isa itu adalah hamba Allah dan utusan Allah. Sebagaimana yang ada di dalam kitab suci kita, ada kan? Di saat Siti Maryam dituduh itu adalah na'udzubillahi min dzalik, berzina, kemudian Siti Maryam tidak menjawab, fasyarat ilaih, cuma hanya mengisyaratkan kepadanya.
Qalu kaifa nukadlimu man kana fil mahdi sabiyya. Akhirnya orang-orang yang menuduh mengatakan, gimana kami bisa berbicara dengan orang-orang yang masih dalam gendongan, dalam buayan ibunya? Akhirnya Nabi Isa diberikan oleh Subhanahu wa taala, inni abdullah, sungguh aku adalah hamba Allah. Nah, ini setiap nanti orang Nasrani, menurut tafsiran ulama ya, sebelum meninggal dunia, di saat detik-detik meninggal dunia, dia yakin bahwa Isa itu adalah Abdullah. Inni abdullah atanil kitab wa ja'alani nabiyya. Allah memberikan kepadaku kitab dan menjadikan aku sebagai seorang nabi. Berarti rasulnya, nabinya, bukan sebagai itu Tuhan. Ini menurut keyakinan kita. Ada dia. Ini untuk menguatkan keyakinan kita. Fayatabayyanu lahu. Nah, ini ada dia. Maka orang-orang yang Nasrani tadi itu akan terang jelas baginya dia itu berada dalam kebatilan fi ibadati iya, di saat dia itu beribadah kepadanya, kepada Isa. Li'annal haqa'iqo, ini dia. Karena sesungguhnya hakikat kebenaran itu biasa, katanya tangkashifu indal maut. Biasa itu adalah tersingkap, terbuka di saat orang meninggal dunia. Wa ya'lamul insan, dan manusia itu tahu di saat mau meninggal dunia, ma huwa sairun ilai min jannatin aw nar. Di saat orang mau meninggal dunia itu sudah diperlihatkan itu dia mau masuk ke neraka atau masuk ke surga. Atau tempatnya, apakah dia di tempat yang baik atau tidak. Itu di saat meninggal dunia. Itu diperlihatkan oleh Allah SWT itu orang di saat meninggal dunia itu dia kembali kemana. Itu biasa di saat meninggal dunia. Yang kedua, tafsiran daripada ayat yang mengatakan wa im min ahlil kitab illa la yu'minan nabihi qabla mautih, la yu'minan nabihi. Tafsiran yang kedua adalah wa imma yakuna ad-dhamir a'idan ala sayyidina Isa nafsi. Dhamirnya itu kembali kepada Sayyidina Isa sendiri. Nabi Isa sendiri. Dhamir yang ada pada la yu'minan nabihi itu kembali kepada Nabi Isa sendiri. Maksudnya bagaimana? Nanti wadzalika ba'dama yanzilu fi akhir zaman wa yaksiru saliba wa yaqtulul khinzira wa yad'ul hijizyah. Tatkala nanti Nabi Isa turun pada akhir zaman, nanti fungsi dari Nabi Isa di saat turun itu apa? Satu, yaksiru salib, itu memecahkan salib. Yang kedua, yaqtulul khinzir, membunuh babi. Yang ketiga adalah yaitu yad'ul jizyah, menghilangkan namanya pajak upeti. Nah, nanti pada saat terjadi seperti itu, faya'lamu ahlul kitabi fi zamani, maka ahlul kitab akan yakin pada zaman itu annahu Abdullah wa rasuluh, sesungguhnya Nabi Isa itu adalah Abdullah wa rasuluh, yaitu hamba Allah dan Rasulnya. Walaysa ilahan kama yaz'umun, bukan sebagai Tuhan sebagaimana yang mereka sangka. Nah, kemudian poin yang kedua sekarang yang dituduhkan, yaitu mereka mengkritik, menuduh bahwa Rasulullah itu dalam keadaan ragu tentang kebenarannya. Kenapa? Karena mengatakan wa inna aw iyyakum. Nah, aw itu dianggap lisyak gitu ya. Kami atau kalian yang berada di dalam petunjuk, au fi dhalamibin, atau berada dalam kesesatan. Nah, ini dianggap bahwa Rasulullah SAW itu ragu gitu di saat mengatakan wa inna iyyakum la'ala hudan aw fi dhalimubin. Kami atau kalian yang dalam kebenaran atau di dalam kesesatan. Nah, dibantah, dijawab oleh ulama. Kata ulama apa? Fahya adabun fil hiwar walaysyakan. Nah, ini adalah etika sopan santun di dalam berbicara, di dalam dialog, di dalam debat. Dalam debat itu ada etika, ada sopan santun. Salah satu daripada etika sopan santun, salah satunya di antara di sini adalah wajadilhum billati ahsan, itu berdebat dengan cara baik. Apakah di sini Nabi di saat mengatakan kami atau kalian dalam kebenaran atau dalam kesesatan, apakah Nabi ragu? Enggak. Nanti akan diadukan dengan ada ayat-ayat yang lain yang lebih real gitu.
Bagaimana Al-Quran mengajar kita etika sopan santun di dalam berdebat. Artinya jangan terlalu kelihatan bahwa kita itu adalah yang paling apa? Kemudian sombong, kemudian paling kelihatan paling benar. Yang paling benar memang kita. Tapi ada bahasa-bahasa yang dia pakai sehingga orang itu menjadi berpikir gitu. Berulang. Kama amarna ta'ala, sebagaimana Allah perintahkan kepada kita fi qouli wala tujadilu ahlal kitab illa billati yasan illa alladzina zalamu minhum. Jangan kalian berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang lebih baik. Ya. Beliau melanjutkan di sini ungkapan beliau, kama takhtalifu anta wa sahibuk fi amrina. Sebagaimana kalian itu berselisih, berbeda pendapat Anda sendiri dengan teman Anda dalam sebuah perkara. Perkara apa misalnya fi amrimma, dalam perkara apa saja. Fataqulu lahu, kemudian Anda berkata, ini contoh yang diambil. La yumkinu an takuna nahnu al-isnan ala haqqin. Fala budda an ahada 'ala al-haqqi wal akhar 'ala al-batil. Nah, di saat tadi berdebat tadi itu, kita mengatakan kepada orang atau teman debat kita, tidak mungkin kita itu kedua-duanya kita ini berada dalam kebenaran. Pasti ada salah satu di antara kita yang benar dan yang lain batil. Ini tidak menyebut, ya. Beliau adalah pasti di antara kita ada yang benar, ada yang berada dalam hak dan dalam batil. Tidak mengatakan engkau yang batil, nah engkau yang salah, enggak. Nah, ini adalah bagian daripada etika atau adab fil hiwar. Itu sopan santun, etika di dalam berbicara. Itu kelihatan lebih sopan itu. Ketimbang kita langsung nunjuk itu kamu apa? Sesat misalnya kan. Itu dianggap itu kurang apa ya? Kurang sopan lah gitu. Tapi kalau mengatakan pasti di antara kita ini ada yang apa? Ada yang benar dan ada yang salah. Tentunya kita bisa berdebat, otomatis kita menganggap yang benar siapa? Kita sendiri kan? Tapi langsung kita tidak menunjuk langsung kepada diri kita mengatakan kita yang benar itu enggak. Tapi mengatakan pasti di antara kita ada yang benar, ada yang ada yang salah. Nah, di saat kita mengatakan mengeduikan fal anta syakkun fi nafsika, apakah Anda termasuk di saat mengatakan pasti di antara kita ada yang benar dan salah, apakah kita ragu tentang kebenaran diri kita? Tentu enggak. Itu bukan menunjukkan tentang keraguan, tapi itu adalah menunjukkan tentang etika di dalam berdebat, etika di dalam dialog, etika di dalam diskusi. Sehingga beliau mengatakan di sini am annaka tuhawiru bil adab, atau justru Anda itu berbicara, berdebat, dialog dengan mereka itu dengan menggunakan sopan santun. Liyatafakkara, supaya dia berpikir bainal amrain, berpikir antara dua perkara dari itu, liyakhtara as-sahahuma, untuk dia memilih mana yang paling benar di antara yang keduanya. Nah, terus di sini beliau mengutip satu ayat. Nah, ini menarik ayat ini untuk mengkuatkan bahwa Rasulullah mengatakan wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalabin, bukan menunjukkan Rasulullah ragu terhadap apa yang beliau dakwakan. Ini berupa tauhid. Tapi itu adalah bentuk daripada etika di dalam hiwar, dalam dialog, dalam debat. Contoh misalnya dalam ayat di saat dia mengatakan, qaul ta'ala dalam firman Allah, kul, katakanlah Muhammad, la tus'aluna amma ajramna wa la nus'alu amma ta'malun. Ya, ini Rasulullah diperintahkan untuk mengatakan, katakan oleh Muhammad, la tus'aluna amma ajramna. Kalian tidak akan ditanya tentang apa yang kami lakukan berupa dosa. Apakah Rasulullah berdosa? Berdosa tidak Nabi Muhammad, kira-kira begitu. Nah, ada. Gimana Rasulullah? La tus'aluna amma ajramna wala nus'alu amma ta'malun, dan kami juga tidak ditanya terhadap apa yang kalian kerjakan. Coba kata-kata ajromah di sini dia pakai
Katakanlah Muhammad, la tus'alun, kalian tidak ditanyakan amma ajrona, terhadap perbuatan dosa yang kami lakukan. Apakah Rasulullah berdosa itu? Bukan itu. Ini bagian daripada etika, akhlak di dalam apa? Akhlak di dalam dialog. Wala nusalu amma ta'malun. Dan kami tidak ditanya juga terhadap apa yang kalian kerjakan. Kan misalnya kita didiskusi gitu, debat-debat dadar, atau memberikan peringatan kepada orang, justru tapi malah yang diberikan peringatan merasa paling benar. Kemudian kita mengatakan apa yang kami lakukan atau kesalahan yang kami lakukan, kalian tidak akan ditanya. Kalian juga ya kesalahan yang kalian kami tidak akan ditanya. Nah, kita mengatakan begitu, apakah kita berdosa itu di saat tadi berdebat menyampaikan tentang ajaran Allah SWT, menyampaikan dengan tauhid, apakah kita berdosa itu? Enggak itu. Ya, beliau mengatakan di sini, "Fahal ma kana alaihi rasul min ad-da'wah ila tauhid al-khalis?" Apakah yang dilakukan Rasulullah berupa dakwah kepada tauhid yang murni itu termasuk ijroman? Apakah termasuk dosa? Kan enggak. Wahal mujrimu yaqulu an nafsi innahu mujrimun? Apakah orang yang berbuat dosa justru akan mengatakan dirinya berdosa? Enggak. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq ay masalihal khalaq. Memang benar sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bah, termasuk di dalam etika debat pun, dialog pun, Rasulullah SAW itu mengedepankan etika. Sekali lagi, dari semua, di saat Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengadakan la tus'aluna amma ajramna, kalian tidak ditanyakan terhadap apa yang kami lakukan berbentuk dosa, bukan berarti Rasulullah berdosa. Enggak. Gimana mau dikatakan dosa? Rasulullah itu mengajak kepada tauhid yang murni? Ya mungkin. Tapi sekali lagi, ini adalah bagian daripada etika di dalam berdialog. Ibaratnya kalau saya contohkan ke dia itu, ya di saat debat itu, ya udah kalau begitu, ya apa yang kami lakukan itu tidak Anda akan memikulnya, dan apa yang juga yang Anda lakukan kami tidak akan bertanggung jawab. Kira-kira begitulah. Itu bukan berarti bahwa Rasulullah itu berdosa dengan sebab dakwah, atau dari itu seperti yang dituduhkan Rasulullah itu ragu terhadap apa yang disampaikan. Tapi semua ini adalah merupakan bentuk daripada etika, sopan santun di dalam hiwar, di dalam berdebat atau dialog. Saya bahas ini juga karena dulu pernah heboh gitu. Heboh di saat Pak Quraisy Shihab menyampaikan ayat ini. Itu makanya saya sampaikan juga ini, saya bahas ya, ya. Ya, sekedar itu kajian kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan ini menambah ilmu pengetahuan, wawasan kita, dan kita semakin yakin dengan agama kita, dan tentunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah, beriman kepada Allah hari akhirnya, dan mudah-mudahan dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.